Semuanya sudah siap di tempat duduk ya. Semua posisi duduk. Ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Semuanya hormat dalam hadirat Tuhan. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang ganggu temannya kiri kanan ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami, untuk berkat-Mu bagi kami, dan untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk fokus dalam hadirat Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, Engkau juga yang mengurapi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani-Mu. Bahkan Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, supaya kami juga dapat diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah kami dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Semuanya kita katakan amin. Oke, adik-adik gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa. Nah, sekarang kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Semua berdiri. Sekarang kita mau memuliakan nama Tuhan. Jadi dengan posisi sikap berdoa, adik-adik kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Semua bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Datang dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang boleh main-main ya.
Tuhan. Siapa di sini yang rindu untuk bersuka cita dalam Tuhan? Saya. Oke. Kita akan bersuka cita dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Semua bernyanyi ya. Persembahannya dimasukkan di amplop ya, terus nanti dibawa ke gereja. Oke, kita mau angkat pujian, masih tetap bersuka cita ya. Kita mau angkat pujian, mari kita bersuka cita. Kita bersuka cita di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Oke, tepuk tangan di atas kepalanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang Tuhan.
yang baik. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Memberkati pekerjaan mama papa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkuasa dan bekerja atas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, siapa di sini yang sudah siap untuk dengar cerita, dengar firman Tuhan? Ya. Oke, di sini pada yang di rumah juga harus sudah siap ya, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Adik-adik semua, dipersilakan untuk duduk kembali ya. Kita sama-sama untuk berikan lagu pujian. Betapa hatiku. Hatiku Berterima kasih.
Shalom adik-adik, selamat siang. Halo. Selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur walaupun suasana hari ini cukup panas, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dan antusias kita untuk ikut dalam sekolah minggu online kita minggu hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masing-masing berdoa. Yuk, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Tuhan, kami bersyukur hari ini karena kami boleh kembali bersekolah minggu sekalipun itu secara online. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan terus berikan sampai saat ini. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Dan kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat akal budi, Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami mengerti, memahami firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan melakukan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya di rumah. Boleh Alkitab seperti ini yang Kak Agus punya, atau Alkitab. Boleh pilih. Yang penting kita akan baca sama-sama ayat Alkitab kita. Dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ya, kalian sudah mendapatkannya? Kak Agus akan membacakan, adik-adik mengikuti di rumah. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, kakak mau cerita tentang pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya, ceritanya adalah pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di Israel pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini raja yang tidak takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyembah kepada dewa Baal. Dia menyembah kepada dewa Baal, kemudian dia juga membawa seluruh bangsa Israel pada waktu itu menyembah kepada dewa Baal. Pada waktu itulah Tuhan marah kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab ini. Makanya dia mengutus Nabi Elia, sampaikan pesan kepada Raja Ahab, bahwa sebentar lagi tidak akan ada hujan. Dan waktunya berapa lama adik-adik? 3,5 tahun. 3,5 tahun adik-adik. 1 tahun 12 bulan. Kalau 12 kali 3 berapa? 36. 36 bulan ditambah 6 bulan lagi berapa? 42 bulan. Adik-adik tahu ya, kalau 42 bulan tidak ada hujan, tentu akan terjadi kekeringan. Kalau sudah terjadi kekeringan, apa lagi? Tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Kira-kira kalau kemarau itu Pak Tani bisa tanam tanamannya dengan subur nggak? Iya, enggak. Pak Tani nggak bisa nanam tanamannya dengan subur karena nggak ada air. Daripada air untuk menyiram tanaman,
lebih baik air digunakan untuk minum atau memasak maka. Sehingga kalau tidak ada yang tanam bahan panganan, misalnya di sana makannya gandum, kalau tanaman gandum tidak ada, gimana coba? Akhirnya terjadi kelaparan adik-adik. Itu yang terjadi pada waktu itu. Hujan lama tidak turun, kemudian terjadi juga kelaparan. Nah, tetapi Raja Ahab ini dan orang Israel pada waktu itu percaya kepada dewa Baal. Mereka menganggap dewa Baal ini adalah dewa kesuburan. Dewa yang bisa mendatangkan kesuburan, kemakmuran, termasuk dewa yang mengatur cuaca. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dewanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Kalau dewa Baal itu berkuasa, coba 3,5 tahun nggak turun hujan, gampang kan dia buat hujan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak bisa turun hujan kecuali kalau Elia berdoa kepada Tuhan. Jadi dewa Baalnya dewa yang tidak berkuasa, berarti bukan Allah yang benar. Iya. Nah, setelah terjadi kemarau, Tuhan perintahkan lagi kepada Elia apa? Tuhan perintahkan kepada Elia, berjalanlah kamu ke timur dan kamu akan sampai di sungai Kerit. Di sana Tuhan memelihara Elia. Airnya tidak habis walaupun 3,5 tahun nggak turun hujan. Kemudian dengan cara yang ajaib Tuhan memelihara Nabi Elia. Gimana caranya? Tadi firman Tuhan ngomong apa? Tuhan mengirim burung gagak yang membawa makanan, roti dan daging. Ajaib kan cara Tuhan memberikan makan, memelihara Nabi Elia? Luar biasa. Kenapa Tuhan memelihara Nabi Elia sedemikian rupa? Karena Nabi Elia adalah umat Tuhan, anak Tuhan yang taat, setia kepada Tuhan. Jadi pelihara Tuhan adik-adik. Nah, tetapi walaupun Nabi Elia dipelihara Tuhan dengan baik seperti itu, tetapi Nabi Elia tidak diam-diam saja di tepi sungai Kerit itu adik-adik. Dia tetap mengerjakan tanggung jawab nabinya sebagai seorang nabi. Yang paling utama adalah dia tetap bersekutu kepada Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya. Dia tetap bersekutu adik-adik. Walaupun dia di tepi sungai Kerit, dia tidak santai-santai aja lah pas Tuhan akan pelihara. Enggak. Dia tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nabi. Nah adik-adik, kira-kira peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia mirip nggak dengan apa yang kita alami sekarang? Mirip kan? Iya, minggu lalu Bu Pendeta sudah cerita tentang Bahtera Nuh sekian lamanya harus berada di dalam bahtera karena semua air. Nah, hari ini kita belajar dari keadaan yang mirip seperti keadaan Nabi Elia. Keadaannya sulit adik-adik. Saat ini kita juga sedang dalam keadaan yang susah. Akibat apa? Akibat virus corona. Ya kan? Akibat virus corona, kita nggak boleh keluar rumah, harus tinggal di rumah. Kita nggak bisa sekolah seperti biasanya, nggak bisa pergi sekolah minggu seperti biasanya, nggak bisa ketemu teman-teman seperti biasanya, ya kan? Kita harus stay at home, tinggal di rumah. Tujuannya apa? Untuk memutus rantai penularan virus corona. Ya kan? Nah, gimana adik? Keadaan yang terjadi pada zaman Elia sama dengan kita. Hari ini kita harus duduk diam di rumah. Tetapi yang kita mau perhatikan adalah sama dengan Nabi Elia, ketika kita tetap taat dan setia, Tuhan akan memelihara. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Sama dengan Nabi Elia, dia dilindungi dengan cara yang ajaib. Dia dipelihara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kalau
Kalau kita tetap setia sama Tuhan, kita juga akan dipelihara. Karena kita anak-anak Tuhan. Tetapi apakah karena kita sudah dipelihara Tuhan, kita sudah dilindungi Tuhan, terus kita hanya diam saja di rumah, asik-asik main handphone terus misalnya, terus nggak mau belajar misalnya, nggak mau, wah pokoknya taunya cuma main handphone aja setiap hari, main game lah, begitu? Tidak. Sekalipun kita harus tinggal di rumah, kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, tanggung jawab pertama ada apa? Apa adik? Kita harus tetap bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Walaupun nggak bisa datang ke sekolah minggu seperti biasanya, tetapi kita bisa datang, ikuti ibadah online seperti saat ini yang adik-adik lakukan. Berdoa, bersekutu setiap hari dengan mama papanya, dengan saudara-saudaranya di rumah. Itu tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Terus apalagi yang harus kita kerjakan? Ya, tetap belajar seperti biasanya. Pemerintah sekarang sudah memberikan fasilitas yang baik kan? Belajar online lewat TVRI. Atau kita bisa buka beberapa situs belajar yang ada. Bukunya dibaca lagi. Yang belum lancar nulis, belajar nulis. Yang belum lancar baca, belajar membaca lagi. Jadi kita nggak buang-buang waktu. Kita tetap mengerjakan tanggung jawab kita. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga. Tetapi kita juga harus mengerjakan tanggung jawab kita dengan maksimal. Tetap beribadah, walaupun di rumah tetap berdoa. Yang sudah baca firman Tuhan, yang beberapa waktu lalu program baca 1 tahun harus selesai, lanjutkan terus. Tetap semangat, baca firman, bersekutu dengan papa, mama, dengan saudara, kakak, adik, opa, oma, kakek, nenek, ngin, yeye. Semua yang ada di rumah kita ajak bersekutu setiap hari. Ya. Yang kedua, jangan lupakan tanggung jawab kita. Tetap belajar. Dengan sungguh-sungguh, gunakan semua fasilitas pembelajaran yang ada di rumah. Bukunya dibaca, diulangi pelajaran yang sudah diajarkan Bapak Ibu gurunya. Ikuti pembelajaran yang ada di TVRI. Itu pelajaran dari pemerintah. Ya. Yang ketiga, kita harus tetap bisa bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita. Sampai hari ini, Kak Agus dan semua kakak-kakak di sini dalam keadaan sehat. Adik-adik di rumah tentu juga dalam keadaan sehat dan baik. Itu semua kan pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, sama cerita dengan apa yang terjadi dengan Nabi Elia. Hari ini kita mengalaminya. Kita harus di rumah supaya tidak tertular virus corona dan menularkan virus corona. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap bersekutu kepada Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab kita, sebab Tuhan memelihara adik-adik di rumah dan kakak semua. Amin adik-adik? Amin. Yuk, kita tutup mata, kita akan berdoa. Kita akan bersyukur yuk. Tuhan, kami bersyukur hari ini sudah mendengar cerita firman-Mu. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sampai hari ini kami dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan sudah melindungi kami dari virus corona. Tetapi Tuhan, kami juga bersyukur atas firman-Mu sehingga kami bisa mengerti di tengah-tengah kami harus diam di rumah, kami tidak boleh tinggal diam saja bermalas-malasan. Kami mau belajar mengerjakan tanggung jawab kami, belajar tetap bersekutu kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan setiap hari. Sehingga kami terus akan mengalami persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, apapun sakitnya. Kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga mereka juga mengalami damai sejahtera, mengalami langsung pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk virus corona yang saat ini belum selesai Tuhan, yang masih mewabah di mana-mana. Tuhan, kami memohon kiranya kalau ada dalam kehendak Tuhan, kami ingin virus ini segera diakhiri. Namun atas semua itu Tuhan, bukan kehendak kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Berkati para dokter, medis, para perawat yang saat ini berjuang, bekerja, merawat mereka yang terinfeksi virus corona. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap sehat.
Berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, mereka yang Tuhan pakai untuk memimpin. Tuhan tolong perlengkapi dengan hikmat Tuhan sehingga mereka mampu menyikapi virus corona ini dengan kebijakan-kebijakan yang tepat yang membawa kebaikan bagi seluruh bangsa kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, teman-teman kami yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami berkaitan dengan virus corona. Dimanapun mereka berada di rumah, Tuhan memelihara, menolong setiap mereka agar mereka dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Kami menyerahkan juga gerejamu di tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, untuk para majelis, semua Tuhan tolong. Dan seluruh jemaat Tuhan juga Tuhan tolong agar mereka tetap bersekutu kepada Tuhan dengan baik sekalipun tidak bisa beribadah seperti waktu-waktu sebelumnya. Tetapi Tuhan menolong, memberkati gereja Tuhan, memberkati semua umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa yang kita akan menerima berkat dari Ibu Pendeta. Nanti kita tutup sama-sama nyanyi Bapak. Terima kasih ya. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati anak-anak semua dari saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa